Oke, jadi ini adalah laptop yang pertama kali masuk ke Indonesia dengan RTX 40 series, si MSI Cyborg 15 A12V. Bukan hanya GPU-nya aja yang terbaru, tapi untuk prosesornya juga pakai Intel Core i7 generasi ke-12. Dan untuk spesifikasinya, harganya masih cukup oke banget. Kenapa namanya Cyborg? Kalau tahun lalu kan namanya Katana. Jadi si Cyborg ini adalah si penggantinya Katana, penggantinya si GF series. Jadi kalau dilihat sebenarnya barebone-nya ini masih ada unsur MSI GF seriesnya, tapi karena ada perubahan nama, ada perubahan desain juga, MSI bilang di seri Cyborg-nya ini lebih ke desain yang futuristik dan sci-fi. Dengan bagian belakangnya sekarang pakai metal, terus di bagian pojok-pojoknya ini dikasih aksen yang berbeda, kayak ada aksen-aksen transparan. Terus di bagian keyboardnya sekarang juga ada tambahan material yang MSI menyebutnya dengan translucent atau tembus cahaya di area yang biasanya kita pakai untuk main game. Jadi ada tombol WASD dan juga tombol arrow. Bagian bawahnya dia juga berubah, jadi ada kayak semacam geometrik lainnya yang membentuk huruf tulisan MSI True Gaming. Untuk bobot di kategori laptop gaming dia juga masih ringan, dengan bobotnya itu nggak sampai 2 kg, ada di 1,98 kg dan ketebalannya cuma 21,95 mm. Untuk kategori laptop gaming ini masih tergolong tipis dan juga ringan. Tapi kalau kita ngomongin ringan, untuk spesifikasinya ini kayak nggak ada ringan-ringannya gitu. Langsung digas aja sama MSI. Untuk prosesornya dia pakai Intel Core i7 12650H dengan 10 core 16 thread. 10 core-nya ini terdiri dari 6 performance core dan juga 4 efficiency core yang boost clock-nya bisa sampai 4,7 GHz out of the box ya, tanpa kalian overclock. 4,7 GHz di laptop, gila ya, kenceng banget. Terus untuk GPU-nya dia udah pakai GPU terbaru dari Nvidia. Dan MSI ini adalah brand pertama yang membawa laptopnya masuk secara resmi ke Indonesia dengan RTX 40 series. Dia pakai RTX 4060 laptop GPU GDDR6 dengan VRAM 8GB. Terus untuk memori RAM-nya dia pakai RAM 16GB DDR5 dengan speed 4800 MHz yang masih bisa di-upgrade. Jelas untuk laptop gaming itu memang biasanya ada 2 slot yang kalian bisa upgrade sampai 64GB. Tapi kalau untuk storage-nya ini 512GB NVMe Gen 4. Cuman sayangnya ya karena dia masuk ke entry level, jadi kita nggak dapat speed yang bener-bener Gen 4 yang 6000 Mbps. Ketika kita tes dia di kisaran hampir 4000 Mbps. Ya kenceng, tapi kalau misalkan bukan masuk ke entry level itu bisa lebih kenceng lagi. Terus juga nggak ada slot M.2 tambahan, jadi kalau kalian mau ganti storage, kalau kalian mau upgrade storage harus ganti storage yang defaultnya. Kalian pasti udah nggak sabar untuk tahu gimana performanya si MSI Cyborg 15 A12V ini, karena prosesornya tergolong baru, GPU-nya juga tergolong baru, jadi langsung aja sekarang kita tes. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu kalau semua tes performa yang kita jalanin ini ada di performance mode, dan di MSI Centernya kita set di mode extreme performance, dan kondisi laptopnya juga dicas. Jadi pertama seperti biasa kita tes di Cinebench R23, kita loop sebanyak 10 kali. Dan hasilnya untuk performa single core-nya itu dia dapat sekitar 1723 poin. Kalau untuk multi core-nya, wah ini kenceng sih ya. Jadi untuk run pertamanya itu dia yang paling kenceng dengan skor 13.559. Di running keduanya turun, dan untuk running terendahnya itu ada di running ke-8 dengan skor 12.595. Tapi masih oke lah untuk tingkat stability-nya. Di skenario yang kedua kita coba laptopnya nggak dicas dan modenya ada di balance. Siapa tahu kalian pengen pakai laptopnya hanya untuk kerja-kerja aja, nggak untuk gaming, nggak butuh daya yang lebih tinggi. Dan hasilnya di Cinebench R23 untuk single core-nya sih dia nggak turun banyak ya, sekitar 1256 poin. Tapi kalau untuk multi core-nya, kalau misalkan ini nggak dicas di mode balance, dia dapat skor multi core itu di kisaran 5000 poin. Lanjut, sekarang kita tes ke 3D Mark-nya. Kita tes GPU RTX 4060-nya. Kita tes suhunya dulu. Jadi kita coba dulu time spy stress test, dan hasilnya dia lolos dengan skor yang lumayan tinggi, 98,2%. Dan untuk skor fast track-nya dia juga tinggi. Kalian bisa langsung lihat di sini untuk fast track dan juga time spy testnya. Kalau kita lihat dari skornya ini dibandingkan dengan RTX 3060, dia ada peningkatan sekitar 27-28% dan mirip-mirip dengan RTX 3070 Ti yang ada di laptop. Tapi siapa juga yang mau beli laptop ini hanya untuk tes 3D Mark, kecuali reviewer ya. Jadi kita tes dia untuk editing. Pertama seperti biasa kita coba di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, dan ini kita ekspor ke 4K. Bukan Full HD. Dan hasilnya si MSI Cyborg mampu merender dengan durasi waktu yang kenceng banget. Ini 4K ya, bukan Full HD. Dia mampu merender dengan durasi waktu itu 1 menit 57 detik.
Gimana kalau kita gunakan untuk 3D rendering? Kita pakai Blender dengan template ya biasanya BMW. Kita coba dulu untuk CPU rendernya. Dan CPU render dia mampu merender dengan durasi waktu itu 4 menit 34 detik. Wah, kok masih lama ya CPU-nya ya. Kalian bisa pakai GPU-nya, si RTX 40 series. Karena kalau kita pakai GPU rendernya, dia mampu merender dengan durasi waktu cuma 31 detik. Wah, gila. Satset banget. Untuk suhu, ketika kita tes 3D rendering pakai Blender template BMW tadi, dia nggak seanget Cinebench R23. Kalau kita lihat di sini, awal-awal itu dia 65 derajat Celcius. Walaupun ketika dia mau selesai, itu dia loncat ke 90 derajat Celcius, tapi stabil lagi ke 60 derajat Celcius. Dan kalau kalian pengen lebih adem ketika 3D rendering, kalian pakai GPU rendernya aja. Karena kalau saya lihat datanya di sini, ketika kita tes pakai GPU render, suhu CPU-nya itu adem. Dia stabil di kisaran 65 derajat Celcius. Dan untuk GPU temperaturnya juga tergolong masih aman. Dia ketika loncat pertama kali aja 64 derajat Celcius. Habis itu dia stabil lagi di 50-an derajat Celcius. Lanjut, sekarang kita tes sesuai dengan segmentasinya. Karena ini adalah GF series, berarti gaming series, kita coba untuk main game. Tapi pemanasan dulu ya, kita coba game-game casual dulu. Contohnya kayak Dota 2, di sini kita pakai resolusi Full HD. Grafiknya ada di best looking dan hasilnya untuk FPS itu dia dapat 176 FPS, maksimumnya bisa tembus 213 FPS. Minimum FPS-nya atau drop FPS terendahnya itu juga masih oke banget di 145 FPS. Lanjut ke game Genshin Impact, resolusi yang sama, Full HD, grafiknya high, opsi 60 FPS-nya aktif dan hasilnya dia juga stabil di 60 FPS. Untuk drop FPS-nya itu cuma di kisaran 58 FPS. Jadi untuk game Genshin Impact benar-benar aman. Tapi ini kan RTX 40 series ya. Jadi kita juga harus coba pakai game AAA yang punya fitur RTX. Kita coba di game Watch Dogs Legion ya, dengan grafiknya high, resolusinya juga Full HD, RTX-nya on, dan hasilnya dia dapat average FPS yang masih sangat-sangat aman untuk dimainkan. Dengan average FPS itu 60-an dan untuk maksimumnya bisa tembus di 93 FPS. Lanjut ke game Cyberpunk dengan resolusinya Full HD, grafiknya juga ada di high, DLSS-nya ada di performance, RTX-nya ada di psycho. Dan kalau kalian lihat di sini dia juga masih enak playable untuk dimainkan. Kita coba game yang lain, Assassin's Valhalla, resolusi Full HD, grafiknya very high. Di Assassin ini juga nggak ada masalah dengan average FPS itu 77, maksimumnya bisa tembus 114 FPS. Nah, masalahnya untuk laptop gaming, biasanya laptop gaming yang kenceng dan dapat FPS gede di game itu biasanya diimbangi dengan suhu yang panas. Tapi gimana suhunya MSI Cyborg ini ketika kita gunakan untuk main game? Di game Watch Dogs dia nggak ada masalah dengan suhunya itu stabil di 80 derajat Celcius, cuman nyolong sekali aja ke 95 derajat Celcius lebih, tapi itu sekali aja. Stabilnya tetap di 85 derajat Celcius. Di game Assassin, game yang juga tergolong bisa bikin panas, itu stabilnya di kisaran 66 derajat Celcius. Cuma pertama kali pas load itu di 82 derajat Celcius. Jadi saya bilang kita nggak akan keganggu sama suhunya sih ya, selama kita pakai laptop ini pas main atau pakai aplikasi-aplikasi yang berat. Karena sistem coolingnya ini udah bagus, MSI namain coolernya ini dengan cooler boost, jadi heat pipes-nya ini ngehubungin CPU dan GPU, jadi pembuangan suhu panasnya bisa lebih seimbang dengan kompromi. Tapi ya komprominya apa? Komprominya adalah fan-nya ini lumayan berisik ketika kita pakai extreme performance. Sesuai dengan namanya MSI Cyborg 15, jadi dia punya dimensi layar itu 15,6 inch, panelnya pakai IPS level, resolusinya Full HD dan refresh rate-nya ada di refresh rate standarnya laptop gaming entry level, 144 Hz refresh rate. Dan karena dia laptop gaming entry level, jadi color akurasinya ya nggak sebaik laptop gaming yang harganya lebih mahal. Untuk color akurasinya ketika kita tes, dia ada di 62% sRGB. Kalau kita gunakan untuk preview editing, bukan ranah-ranah profesional, ya masih oke lah. Tapi kalau misalkan kalian udah masuk ke kelas profesional, ya harus cari yang color akurasinya benar-benar 100 sRGB minimal. Terus untuk brightness dia ada di kisaran 278 nits ya, standarnya laptop gaming entry level yang kalau kita bawa outdoor memang kurang, tapi siapa yang mau main game di ruangan outdoor ya itu biasanya karena panas. Terus di bagian atas layarnya ini ada jambul, yang jambulnya ini ada webcamnya, yang webcamnya ini dia standar di 720-30 fps, tapi harusnya sih 2023 dimana kita semuanya itu butuh webcam. Harusnya semua laptop itu 1080p 30 fps lah, biar lebih enak aja kalau dipakai streaming ataupun WFH. Lanjut kita bahas masalah konektivitasnya. Untuk konektivitas wirelessnya, Bluetooth-nya dia pakai Bluetooth versi 5.2 dan Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6. Dan yang saya suka adalah portnya yang translucent ini ya, yang transparan ini. Dia punya port yang menurut saya cukup lengkap.
Jadi di sebelah kirinya dia ada Kensington lock, terus juga ada USB Type A, ada audio jack combo, di sebelah kanan ada input power dan wah ada port RJ45 LAN. Jadi buat kalian yang streaming bisa pakai ini aja kalau misalkan koneksi wireless kalian tidak stabil. Terus juga ada HDMI 2.1. Kenapa 2.1? Karena dia support 4K 60Hz. Terus juga ada satu buah Type C USB 3.2 Gen 1 yang juga support dengan DisplayPort juga. Dan ada USB Type A lagi. Terus kalau untuk audionya, ya audionya ini standarnya laptop gaming entry level ya, suaranya cukup oke lah. Sekarang kita bahas masalah input device-nya, keyboardnya yang baru dengan desain translucent-nya ini. Laptop gaming menurut saya itu harus punya keyboard yang nyaman, tactile-nya, terus travel distance-nya juga pas. Nah itu dimiliki sama si MSI Cyborg 15 ini. Memang dia bukan RGB, tapi kalau saya pribadi oke, walaupun dia nggak RGB karena warnanya ini pas dengan konsep yang translucent-nya tadi, terutama di tombol WASD-nya yang kesannya terlihat sci-fi. Feel ngetiknya ini udah cukup nyaman, tactile-nya dapat, travel distance-nya ini pas, terus ukurannya itu juga enak buat jari saya yang lumayan besar. Selain itu yang saya suka, keyboardnya ini full size, udah lengkap sama shortcut key yang lumayan berguna. Salah satunya yang saya sering pakai adalah shortcut key untuk ngatur fan, yaitu FN arrow atas dan shortcut key profile di tombol F7. Atau kalau kalian pengen lebih detail lagi, kalian bisa buka aja aplikasi MSI Center-nya. Di sini kalian bisa atur profile dari Extreme Performance, Smart Auto, Silent, Super Battery, dan juga ada hardware monitoring buat tahu keadaan suhu hardware di dalam laptopnya. Terus untuk input device yang lain, touchpad saya juga nggak ada komplain, nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah, feel tactile-nya pas, dimensinya juga pas, besar, dan dia juga nggak terlalu keset, nggak terlalu licin juga ketika kita pakai untuk browsing. Kalau untuk baterai sebenarnya secara angka kapasitas udah cukup oke lah ya, 53,5 Wh. Tapi sekali lagi karena ini laptop gaming yang punya daya yang gede, jadi ketika kita tes untuk baterainya dengan video playback 1080p, brightness 50%, volume 20%, dia bertahan itu sekitar 6 jam 50 menit. Kalau kita gunakan untuk main game Cyberpunk, dia habis 100 ke 10% itu sekitar 2 jam 15 menit. Ya standarnya laptop gaming entry level juga. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Cyborg A1512V, laptop yang pakai RTX 40 series pertama kali di Indonesia. Dan awalnya saya kira karena dia pakai RTX 40 series harganya bakalan kayak 25 atau 30 juta ke atas gitu. Tapi ternyata ya karena dia dimasukkan ke MSI yang GF series ya, jadi harganya ya gak terlalu mahal. Harganya itu 19.999.000. Tapi MSI lagi ada promo yang namanya Super Early Bird sampai tanggal 31 Maret 2023. Jadi untuk setiap pembelian laptop dengan RTX 40 series, berarti termasuk laptop ini, kalian bisa mendapatkan Steam Wallet sebesar 50 USD dan 50 USD tambahan lagi kalau misalkan kalian nge-review di e-commerce officialnya MSI. Jadi total kalian bisa dapat Steam Wallet sebesar 100 USD. Untuk link promonya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Sekarang kita bahas kelebihannya. Kelebihannya jelas ini spesifikasinya yang pertama ya, belum ada lawannya. Dia pakai Intel Core i7 12650H dengan RTX 4060 series. RAM-nya juga udah pakai DDR5, walaupun DDR5-nya ini masuk ke kelas entry level, belum yang di atas 5000 MHz. Performanya udah cukup baik untuk gaming atau editing seperti yang kalian lihat tadi. Desain keyboardnya baru, saya suka dengan translucent tembus cahayanya. Terus software MSI Center-nya sekarang juga lebih oke dengan beberapa peningkatan performa dan juga fitur, suhunya juga lumayan terjaga dengan cooler boost dari MSI. Kalau untuk kekurangannya di harga 20 juta ini sayangnya USB-C-nya ini belum support dengan Thunderbolt 4, terus kipasnya juga lumayan berisik dan layarnya yang punya ya layar standarnya laptop gaming entry level dengan 60% sRGB. Oke, jadi cukup segitu aja video review kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.